ya kita misalkan 3 pangkat K. Kalau di sini dikali 5 terus, ya berarti kita misalkan 5 pangkat K. Gunanya apa? Ya biar N-nya ini, N yang paling terakhir, itu ya pasti masih nyambung sama increment-nya yang ada di sini. Pasti kita nyampe si N terakhir tadi. Intinya sih seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat, si J-nya, bisa kita tulis juga jadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Ini kan sampai N ya, karena kita misalkan dia 2 pangkat K. Berarti sampai 2 pangkat K. Nah, kita lihat dari J yang kita punya, apa yang kita punya di iterasi ini, ada yang increment-nya cuma 1 nggak? Ada nih si pangkatnya. Pangkatnya kan mulai dari 1, 2, 3, sampai K. Itulah yang akan kita gunakan di sini. Jadi di sini kita punyanya dari 1 sampai K. Dan di dalamnya ada berapa penjumlahan ataupun pembagian? Ada 1. 1 penjumlahan, 1 pembagian. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Teman ya. Nah, berarti Ibu itu ada ya, penjumlahan sama pembagian kan ya Bu? Itu jadinya nggak ditambah. nanti ini kan udah ada ditambah. Oh. Jadi Oh, hasil akhir ditambah, tapi kita perlu tahu dulu kan penjumlahan berapa, pembagian berapa. Kebetulan dua-duanya sama cuman 1 di dalam 1 iterasi, makanya saya hitung langsung dua-duanya. Oh, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ya, gimana? Berarti untuk yang apa? Kan di sini J sama dengan 2,4,8. Di N bisa dimisalkan 2 pangkat K. Lalu kan J disubstitusi jadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Ini maksudnya kayak J yang ada di dalam sigmanya ini dia ngambil dari pangkatnya atau gimana? Ya, pokoknya cari yang increment-nya cuma 1, karena kita baru bisa pakai si sum, rule of sum ini ketika ketika increment-nya cuma 1, penambahannya cuma 1. Berarti cari apa di sini yang penambahannya cuma 1. Ya berarti kan si pangkatnya ya. Tapi batas bawahnya jadi 1, batas atasnya jadi K. Oke Bu, sudah terjawab. Sip. Selanjutnya berarti kita kerjain yang dalam dulu. Berarti lagi-lagi sum of 1, batas atas dikurang batas bawah tambah 1. Berarti kita punya K aja. K itu nggak ada hubungannya sama I, berarti bisa kita anggap sebagai konstanta. Dan dia adalah sum of 1 lagi, batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Yaitu K dikalikan N per 2 ditambah 1, yaitu setengah KN ditambah K. Oh, ada K-nya nih, gimana? Tadi kan kita misalin N itu 2 pangkat K ya. N 2 pangkat K, kalau kita kasih log 2, dua-duanya, berarti kita jadi punya K itu adalah log 2N. Karena ini kan log 2K ini bisa saya tulis jadi K dikali log 2. Ini sama dengan K. Makanya K itu bisa saya tulis sebagai log 2N. Artinya di sini bisa saya tulis dia jadi setengah N log 2N ditambah log 2N. Berarti dia akan ada di rank yang paling tinggi, itu adalah big O, N log 2N. Seperti ini.
Kemudian apakah ada kondisi terbaik terburuk rata-ratanya? Kalau kita lihat di sini kan mau berapapun atau mau seperti apapun datanya, I-nya ya tetap dari N/2 ke N, J-nya juga tetap dari 2 ke N dengan increment kali 2. Berarti kita bisa tulis seperti ini. Jadi maksudnya nggak ada best case, worst case, average case, sama aja semuanya. Berarti TN-nya, sorry, saya belum selesai. Berarti TN-nya itu adalah AN ditambah DN berarti dia jadi 2 kali setengah N log 2N ditambah log 2N. Tapi tetap ya ada di big O. Sorry. Oke, ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan. Itu untuk yang sumasika, J-nya tuh sama dengan 1 karena itu ya, Bu, yang karenanya 2/1 itu ya, Bu, ya? Iya, pokoknya cari dari sini apa yang saya bisa ambil yang incrementnya 1. Si pangkatnya ini. Jadi lebih mudah jadiin K aja ya, Bu, ya? Daripada jadi banyak-banyak gitu. Kalau yang di slide kan jadi I, dia N plus dia I ini plus aja. A gitu. Iya, betul. Kalau misalnya tadi pertanyaan sebelumnya dia ada while I lebih besar dari 1 kalau nggak salah ya. Terus di dalamnya itu I-nya dibagi 2. Jadi sama aja sih sebenarnya. Ini N deh kalau nggak salah biasanya. N-nya dibagi 2. Berarti kan kita punyanya awalnya N, terus N/2, terus N/4, dan seterusnya. Atau dengan kata lain kita awalnya punya 2 pangkat K, terus 2 pangkat K-1, 2 pangkat K-2, dan seterusnya sampai ke 2 pangkat 0. Nah, berarti yang incrementnya 1, di sini -1 sih, down to ya. Berarti kita jadi punya I-nya itu mulai dari 0 sampai K, kayak gitu. Jadi carilah apa yang pergerakannya cuma 1. Biasanya sih pangkatnya ya. Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Ya. Tadi kenapa kok nggak ada best case, worst case, sama average case-nya? Karena di sini mau apapun datanya, for akan tetap berjalan dari N/2 ke N. J juga akan tetap berjalan dari 2 ke N. Incrementnya kali 2. Jadi basic operation tetap akan dijalankan dengan iterasi pertama seperti ini, iterasi kedua seperti ini. Nggak mungkin dia keluar di tengah-tengah. Makanya nggak ada best case, worst case. Oke, makasih, Miss. Sama-sama. Ya, Bu. Ya. Berarti untuk yang kayak misalkan N log 2N ini dia jarang sekali ya dia punya best case, worst case gitu-gitu. Belum tentu sih. Tergantung kalau misalnya di sini tiba-tiba dia ada break untuk suatu if apa ada break, ya dia bisa jadi ada worst case, best case. Oke, siap. Oke, ada lagi? Ciri-ciri ada best case, worst case biasanya kalau for berarti ada break. Atau ada tiba-tiba dia jadi I-nya itu jadi N, berarti kan loncat ya, berarti dia udah akan keluar. Atau kalau while itu ada yang bergantung ke I dan ada N suatu boolean. Ini biasanya itu ada best case, worst case. Pokoknya intinya
kalian lihat apakah dia mungkin keluar dari iterasi di tengah-tengah iterasinya gitu. Kalau misalnya mungkin keluar ya berarti ada best case worst case. Oke, ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, tadi yang K itu bisa jadi log 2N gimana ya, Bu? Kan N itu adalah 2 pangkat K. Ini yang kita misalin kan ya. Saya tambahin dua-duanya pakai log. Tapi lognya base 2. Kenapa base 2? Karena dia 2 pangkat K. Kalau misalnya dia 3 pangkat K, ya saya base-nya 3. Dan seterusnya. Nah terus ingat fungsi salah satu aturan logaritma. Kalau saya punya log A pangkat B, ini bisa saya tulis jadi B log A. Ya, berarti ini bisa saya tulis jadi log 2 dari 2 kali K. Ya kan? Log 2 dari 2 pangkat berapa yang jadi 2? Ya 1, makanya dia K. Makanya saya punya K itu adalah log 2N. Cukup menjawab? Menjawab Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada lagi? Udah ya. Next, balik ke Big O, Big Omega dan Big Theta. Mengklasifikasikan mana yang masuk Big O, mana yang masuk Big Omega, mana yang masuk Big Theta. Review lagi, Big O itu analoginya dengan lebih kecil atau sama dengan, Big Omega itu dengan lebih besar atau sama dengan, dan Big Theta itu dengan sama dengan. Apa yang perlu kita bandingkan? Itu rank terbesar dari fungsinya dengan fungsi dari kelas yang kita maksud. Di mana kelas yang kita maksud itu adalah N kuadrat. Nah, kita lihat yang paling besar di sini itu apa sih? Di yang pertama, dia itu paling besarnya N kuadrat. Jadi kita bandingin antara N kuadrat atau N atau satuan. Jelas N kuadrat yang paling besar. N kuadrat apakah lebih kecil atau sama dengan N kuadrat? Jelas iya. Berarti F1 masuk sini. Apakah dia lebih besar? Kita punya N kuadrat. Apakah lebih besar atau sama dengan N kuadrat? Iya. Makanya F1 juga masuk ke Big Omega. Apakah dia sama dengan N kuadrat sama dengan N kuadrat? Jelas iya. Makanya dia masuk Big Theta. Big Theta sih sebenarnya kalau dia masuk Big O dan dia masuk Big Omega juga udah pasti dia masuk Big Theta ya. Kemudian yang ini N pangkat 3 paling besarnya. Apakah dia lebih kecil atau sama dengan N kuadrat? N pangkat 3 apakah lebih kecil atau sama dengan N kuadrat? Jelas enggak. Apakah dia lebih besar? Jelas iya. Makanya dia akan masuk ke Big Omega. Apakah sama dengan? Jelas tidak. Atau bisa kita lihat kalau dia nggak ada di salah satu Big O, Big Omega, berarti dia bukan di Big Theta. Sekarang tadi di sini N kuadrat ya yang paling gede. Di sini N pangkat 3 yang paling besar. Di yang ketiga paling besarnya antara N kuadrat log N dengan N. Jelas yang paling besar itu adalah N kuadrat log N. Kalau kita bandingin sama N kuadrat, apakah dia lebih kecil? Tidak. Lebih besar? Ya. Sama dengan? Tidak. Selanjutnya, N yang paling besarnya. Apakah lebih kecil? Ya. Apakah lebih besar? Tidak. Apakah sama dengan? Tidak juga. Kelima, yang paling besar adalah N pangkat 4. Apakah lebih kecil? Tidak. Apakah lebih besar? Iya.
F5 ya. Sama dengan jelas tidak. F6 ini paling besarnya antara n kuadrat atau n log n. Di n kuadrat berarti dia masuk di lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan juga sama dengan. Di sini paling besarnya dia sendiri yaitu n log n. Dia lebih kecil, tidak lebih besar atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Di sini n kuadrat berarti masuk ke semuanya. Kemudian F9-nya paling besar faktorial. Berarti dia masuknya cuman ke lebih besar. Ini juga sama n pangkat 3 yang lebih besarnya. Yang ini n kuadrat berarti masuk ke semuanya. Ini juga n kuadrat masuk ke semuanya. Ini 2 pangkat n yang paling besarnya dia hanya masuk ke lebih besar. Ini n kuadrat berarti masuk ke semuanya. Dan ini paling besarnya n pangkat 3 berarti hanya masuk ke omega. Ingat urutannya linear, konstan, terus n, terus sebelumnya log n dulu ya. Log n log n, n kuadrat, n pangkat 3, n pangkat 4, dan seterusnya. Habis itu baru 2 pangkat n, 3 pangkat n, dan seterusnya. Dan yang paling parah itu adalah n faktorial. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Kak, kalau misalnya untuk n kuadrat log n dan n pangkat 3 log n itu berarti ibaratnya itu dia ukurannya bakal lebih besar dari n kuadrat gitu ya? Iya. Dia dikali log n. Yep. Karena kan log n ini kalau n-nya gede banget, ini kan pasti positif ya, lebih dari 1. Berarti pasti dia jadinya lebih besar atau sama dengan n kuadrat. Ini juga lebih besar atau sama dengan n pangkat 3. Oke. Ada lagi? Bu, kalau saya di kolom chat, Bu. Kolom chat. Dia sama sin. Oh, sin. Trigonometri. Trigonometri itu nilainya pasti antara 0 sampai 1 aja kan ya? N kuadrat tambah sin n. Karena kalau saya punya n kuadrat tambah sin n, nilai sin mau cos itu kan pasti antara 0 atau 1. Min 1 atau 1 kan. Dari min 1 sampai 1 itu nilai sin ataupun cos. Berarti paling besar pun dia cuman 1. Atau paling kecil pun dia cuman dikurangin 1. Makanya jelas ini lebih dominan. Oke, jadi sin n itu bisa kita masukkan ke 1 sih sebenarnya. Karena kan dia pasti nggak akan lebih dari 1. Gitu. Oke. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Saya mau memastikan aja kalau misal nih kan ada itu yang kayak beberapa koefisien
ada n kuadrat, kemudian n biasa, dan kemudian ada log n. Nah, itu berarti kalau ingin mengklasifikasikan, kan itu linear dalam satu fungsi gitu, Bu. Nah, itu berarti kita tetap ambil yang paling gede, apapun itu, maksudnya untuk yang di big O, big omega, atau big theta itu pasti yang paling gede gitu ya, Bu? Bukan yang... Iya. Oke, paham. Oke, selalu lihat yang paling besarnya. Itu penjumlahan ya, kalau asumsinya dia penjumlahan. Kalau kayak gini kan dikali ya berarti dia satu kesatuan. Oke, ada lagi? Bu, kalau simbol A kebalik itu apa Bu ya? Simbol A kebalik. Ini Iya Bu. untuk setiap. Jadi biasanya buat untuk setiap n lebih besar atau sama dengan n0 gitu kan ya. Berarti kalau saya punya n lebih besar atau sama dengan 1, berarti dia itu harusnya berlaku untuk n-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu. Ada lagi? Aman ya? Ibu, kalau akar n posisinya di mana Bu kalau misalnya di perbandingan itu? Akar n itu berarti n pangkat setengah. Berarti ada di sini. Ini kan n pangkat 1 kan? Oke. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Aman ya? Selanjutnya. Balik lagi ke analisis matematis. Nah, ini ada best case, worst case nih. Di sini ukuran inputnya apa? Ukuran inputnya itu adalah n. Betul. Operasi dasarnya ada yang tahu? Operasi dasarnya penjumlahan. Ini maksudnya ya. Yang if. Yang if lebih mahal. Ini? Yang lebih mahal itu. Sebenarnya yang ini, karena ini if yang ini cuman bergantung pada while yang luar kan. Sedangkan perbandingan yang ada di dalam sini dia bergantung pada 2 while. Jadi kita lihat di sini ada satu iterasi, di sini ada iterasi lain, dan iterasi yang ini cuman sampai sini. Nah, berarti yang paling banyak itu adalah si perbandingan yang ada di sini. Dia adalah perbandingan J lebih kecil atau sama dengan N, and J not equal to I. Ini. Berarti boleh bukan iterasi Bu? Iterasi. Cuman kan di sini ada 2 iterasi ya. Kita lihat yang iterasi terdalam. Iterasi terdalam dia apa yang paling banyak di eksekusi. Penjumlahan dia tergantung dari jawaban while-nya, jawaban comparison-nya. Berarti yang paling banyak ya si perbandingan ini. Atau sebenarnya cuma beda bisa jadi cuma beda 1 kan ya. Cuma beda 1. Kalau mau jawab penjumlahan ini pun harusnya sih nggak salah karena kelas kompleksitasnya akan tetap sama. Cuman kalau kamu jawab if yang ini, dia nggak akan berpengaruh, si iterasi while ini nggak akan berpengaruh. Udah pasti kelas kompleksitasnya nanti akan berbeda. Jadi if yang ini itu bukan. Tapi karena dia harus bergantung pada iterasi terdalam. Oke? Selanjutnya, kompleksitas waktunya, TN-nya. Untuk melihat TN-nya kita
perlu cek dulu dia ada worst case base case-nya enggak. Kalau kita lihat while-nya ada n dominant. Dominantnya awalnya true, dia bisa berubah jadi false. Dia bisa berubah jadi false dan artinya ketika dia berubah jadi false dia nggak akan balik lagi ke while yang terluar. Berarti ada kondisi di mana dia keluar dari iterasi sebelum mencapai batas atas. Artinya akan ada base case, worst case, dan juga average case. Sekarang base case-nya seperti apa? Base case-nya kapan sih? Kalau kita lihat, ada dua while ya. Yang ini bergantung pada I, berarti dia nggak bergantung pada isi data. Yang satu bergantung pada boolean, di mana booleannya bergantung pada isi datanya, si array-nya. Berarti ini nantinya yang akan menentukan dia keluar di tengah atau enggak. Yang di sini dia mulai dari N sampai J-nya itu tidak sama dengan I. I-nya sendiri sebenarnya dia bergerak di sini kan. Berarti ketika awalnya kita punya I-nya itu adalah mulai dari N. I-nya mulai dari N. Ketika I-nya sama dengan N, I-nya 1. Maaf ya, sudah nggak konsen. I-nya mulai dari 1. Mulai dari sini ya. I-nya mulai dari 1. Terus J-nya kita mulai dari 1 juga. Tapi ketika itu kita akan punya sum-nya itu adalah 0. Ya kan? J-nya 1. Kemudian kita masuk ke while yang ini, dominannya masih true. Di sini kita masuk J-nya 1. Di sini kita masuk sum-nya 0. Masuk ke sini, base case-nya kan kita langsung keluar ya. Base case-nya langsung keluar dan memang ketika kita masuk ke sini, J-nya itu lebih kecil atau sama dengan N. Let's say betul N, J tidak sama dengan I. Tapi kondisi ini dia tidak berlaku, berarti dia langsung keluar. Kita langsung ketemu if A 1 karena AII lebih kecil atau sama dengan sum, di mana sum-nya 0. Kita langsung keluar di sini. Di sini kita langsung dominannya false dan kita langsung keluar dari loop terluar. Berarti ketika ini terpenuhi, kita akan langsung terminate, langsung selesai. Berarti kondisi apa yang menyebabkan dia itu jadi base case? Kondisi ketika A11 itu lebih kecil atau sama dengan 0. Ada berapa banyak perbandingan yang dilakukan? Ada cuman sekali. Ketika I-nya 1 dan J-nya 1. Sehingga kompleksitas waktu untuk base case itu adalah 1. Oke. Dan kapan base case itu kita alami? Ya ketika A11-nya itu sama dengan lebih kecil atau sama dengan 0. Ada pertanyaan, ini abs ya. Absolute ya berarti dia harus sama dengan 0 sih lebih tepatnya. Berarti si A satu-satunya harus sama dengan 0. Untuk base case ada pertanyaan? Bu, ini array atau matriks kira-kira ini yang dicek?
Array 2x2 ya, matriks juga. Array 2x2 kan bisa dianggap sebagai matriks juga ya. Oke. Izin bertanya, Bu. Ya. Kompleksitas waktunya sama dengan 1 karena operasi dasarnya hanya terjadi 1 kali atau karena while-nya hanya terjadi 1 kali, Bu? Di sini operasi dasarnya kebetulan while yang dalam. Dan itu hanya terjadi 1 kali. Patokannya while yang dalam ya, Bu? While yang dalam. Oh itu Bu, kan J kan tidak boleh sama dengan I. Berarti kalau sama dia berarti udah keluar ya? Iya, dia kan udah sekali nih. Yang operasi dasar yang kita punya di sini udah sekali dilakukan ketika I-nya 1, J-nya 1. Terus dia langsung keluar kan, langsung ketemu si if yang ini. Nah, kalau kita punya kondisi AII-nya itu A1-1-nya itu 0, ya berarti dia langsung dominan false dan langsung keluar dari while keseluruhan. Berarti selesai ketika cuman 1 kali comparison yang ada di sini. Oke. Sekarang worst case. Worst case-nya itu berarti kita nggak usah peduliin si dominannya, karena worst case berarti dia hanya bergantung pada si n-nya aja. Berarti yang luar, iterasi luar itu adalah bergantung pada I, di mana I-nya mulai dari 1 sampai N. Kemudian kita ketemu si basic operation-nya yang dia juga bertindak sebagai iterasi. Batas atasnya itu adalah N. Tapi bukan N sih sebenarnya, bentar ya. Ini agak tricky. Di sininya agak bukan tricky, mengecoh. Ini kan kalau misalnya saya punya I-nya 1 di awal, J-nya 1 dia berhenti. Karena udah ketemu J sama dengan 1 kan. Ketika I-nya 2, berarti J-nya yang saya akan punya itu awalnya 1. Di sini. Habis itu dia nambah 1. 2. Tapi pas saya ketemu 2, dia akan masuk ke sini. Berarti akan keluar lagi dari while. Berarti cuman 1 sampai 2 nih. Ketika I-nya 3, sama. Dia juga akan reset jadi 1. Ditambah 1 lagi, jadi 2. Iterasi berikutnya tambah 1 lagi jadi 3, tapi dia akan berhenti lagi gara-gara ini. Berarti cuman 1 sampai 3. Jadi ini tuh sebenarnya bisa kita tulis sebagai while J lebih kecil atau sama dengan I. Makanya yang di dalam itu sebenarnya adalah J-nya mulai dari 1 sampai I. Dan di dalamnya kita melakukan 1 kali perbandingan ini. Oke, kemudian di sini saya punya sum of I 1 sampai N. Sum of 1 itu batas atas dikurang batas bawah tambah 1. Sehingga saya punya sum of I. Dan ini adalah setengah dikalikan batas atas tambah 1. Yang tadi pertama ada di big O 1, worst-nya ada di big O N kuadrat. Average-nya itu maksudnya kita ambil semua kemungkinan yang ada.
Best case-nya kan tadi dia 1 kali perbandingan. Tapi bisa juga kita keluar setelah 2 kali perbandingan, 3 kali perbandingan, dan seterusnya. Makanya di sini kita bisa cek beberapa kemungkinan yang ada sampai T-worst, dan kita bagi sama berapa banyak yang kita cek T-worst. Kayaknya nanti ini jadi 1 per T-worst. Kita punya sum of I, di mana I-nya mulai dari 1 sampai si T-worst-nya. Ini kita pindahin ke sini. Yang atasnya kan berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai T-worst. Dan ini berarti saya singkat ya. Batas setengah kali batas atas dikali batas atas tambah 1. Ini bisa kita coret. Jadinya T-worst-nya tadi adalah setengah n plus 1. Tapi intinya dia akan ada di big O n kuadrat juga. Seperti itu ya. Itu saya menjawab CDE sekalian ya, langsung. Oke. Bu, untuk average itu kira-kira rumusnya sama semua nggak, Bu? Kayak setengah T-worst tambah 1, T-worst tambah 1 gitu. Selama ini iya sih, karena kita ngelihat berbagai kemungkinan kan. Tapi kan berbagai kemungkinan bisa aja dia berhenti setelah 1 iterasi, 2 iterasi, 2 perbandingan, 3 perbandingan, 4 perbandingan, dan seterusnya sampai terakhir itu si T-worst-nya. Gitu. Jadi rumus setengah TW plus 1 tuh bisa terus kan, Bu ya? Selama ini sih gitu, belum pernah nemu yang. Tapi bisa jadi nih, misalnya dia paling sedikit perbandingan melakukan 3 kali, ya berarti ini mulainya dari 3. Dan ini berapa banyaknya, ini berarti dikurangi 2 ya, kayak gitu. Nggak selalu deng, soalnya di kelas saya pernah kasih latihan, dia minimal ada 3 perbandingan, berarti dimulai dari 3. Gitu. Jadi dilihat juga paling kecilnya berapa. Jadi kalau T-base-nya nggak 1, yang nggak mungkin dia mulai dari 1 di sini. Itu. Tapi kurang lebih ininya sih ya, mulai dari T-base sampai T-worst. Oke. Saya mau nanya. Ya. Dari tadi kan makainya itu big O terus ya. Kalau pakai big omega atau big theta tuh boleh? Boleh. Sebenarnya lebih bagus kalau big theta, karena kalau saya bilang 1, ya dia bisa aja saya tulis big ON juga benar kan. Dia ada di big ON benar juga. Dia ada di big ON kuadrat benar juga. Cuman yang paling terkenal itu adalah big O, karena kita biasanya fokus di worst case. Kalau kita worst case-nya udah di big ON kuadrat, otomatis base case sama average case ada di worst case-nya juga kan. Makanya banyaknya pakai big O. Tapi kalau pakai big theta itu boleh juga, karena dia lebih pas liatin dia ada di kompleksitas, kelas kompleksitas mana. Tapi di praktiknya yang lebih banyak dipakai itu big O. Kadang big theta, jarang banget big omega. Tapi tergantung, kalau misalnya di sini dia kan dimintanya big O, makanya kita tulis big O-nya. Kalau dimintanya big theta atau big omega ya tulislah itu. Kalau bebas, terserah kalian mau big theta atau big O atau big omega. Cuman saran saya jangan big omega sih. Karena semuanya udah pasti masuk big omega 1 kan ya. Jadi jangan, sebaiknya big theta kalaupun bukan big O. Cukup menjawab?
Sama-sama. Mohon maaf Ibu. Ya. Mengingat waktu, apakah boleh jika soal ini barusan jadi soal terakhir yang dibahas malam ini? Boleh banget. Saya juga udah capek. Oke. Alhamdulillah. Yang materi kali ini sudah selesai. Sebelum itu, apakah saya boleh minta sesuatu dari Bu Gia? Mungkin dari Bu Gia bisa kasih kami closing statement, kata-kata motivasi buat besok biar semangat ujiannya. Oke, teman-teman semua, semoga untuk ujian besok lancar semuanya. Bisa baca-baca lagi slide-nya ataupun soal-soal kuisnya. Kalau misalnya ada yang berbeda antara apa yang saya jelaskan dan dosen kalian jelaskan, sebaiknya ambil yang dosen kalian jelaskan, karena kan nanti yang menilai itu dosen kelas kalian ya. Kadang ada beberapa persepsi yang berbeda, jadi kalau misalnya ada yang berbeda silahkan ambil apa yang dosen kelas katakan. Semoga bisa lancar pengerjaan ujiannya besok, dan semoga apa yang dijelaskan hari ini dapat berguna untuk ujian besok. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih buat Bu Gia yang sudah menemani kami pada malam hari ini. Mungkin Bu Gia kalau misal ada urusan lain boleh meninggalkan meet terlebih dahulu. Oke, saya izin live ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, agak kerasa nih udah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum itu bisa nih teman-teman buat ngisilin feedback nih yang